Pagi itu udara kampung Jin Muslim terasa lebih dingin dari biasanya. Embun belum juga hilang ketika Ki Samad memanggil Arga ke serambi rumahnya. Wajah sang guru tampak lebih serius daripada biasanya, matanya menatap jauh ke arah hutan yang diselimuti kabut. "Arga," ucap Ki Samad dengan suara berat, "waktunya tiba bagimu untuk menempuh laku yang lebih berat. Selama ini kau berpuasa sebagaimana orang kebanyakan, tapi mulai hari ini, kau akan menjalani puasa sunyi." Arga mengangkat wajah, bingung. "Puasa sunyi, Pak?" Ki Samad mengangguk. "Puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus. Kau juga harus menahan kata-kata. Selama 7 hari 7 malam, kau tidak boleh berbicara kecuali untuk doa dan zikir. Lidahmu harus dikunci, agar hatimu belajar mendengar suara Allah." Arga terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Baginya, menahan lapar mungkin bisa dilakukan, tapi diam selama 7 hari penuh, itu seperti menyiksa dirinya sendiri. "Tapi, bagaimana aku berkomunikasi dengan Raffi? Atau dengan orang lain?" Ki Samad tersenyum tipis. "Kau akan belajar berbicara dengan hatimu. Orang yang benar-benar mendengar, tak selalu butuh kata-kata." Hari pertama puasa sunyi terasa berat. Arga terbiasa mengobrol dengan Raffi sambil bekerja, atau melantunkan doa dengan suara keras. Kini, setiap kali ingin bicara, ia harus menahannya. Ketika Raffi bertanya sesuatu, Arga hanya bisa tersenyum atau mengangguk. Raffi terkekeh kecil. "Aku jadi merasa seperti bicara dengan patung hidup," katanya, tapi segera sadar dan meminta maaf. Arga hanya menepuk bahu sahabatnya itu, lalu menunduk, berusaha menahan tawa yang tak bisa keluar dalam bentuk suara. Malamnya, laku itu semakin berat. Setelah sholat Isya, Ki Samad memberi sebuah wirid khusus kepada Arga. Sebuah doa panjang yang harus diulang hingga ribuan kali. "Bacalah ini," kata Ki Samad sambil menyerahkan selembar kertas bertuliskan huruf Arab gundul. "Mulailah dari 1000 kali setiap malam. Jika kau bisa menjaga wiridmu, niscaya cahaya akan masuk ke dalam hatimu." Arga menunduk menerima. Ia duduk di tikar, menghadap ke arah kiblat, lalu mulai membaca. 1, 2, 3, puluhan, ratusan. Bibinya mulai kering, matanya berair, tapi ia terus melanjutkan. Suara wiridnya bergetar, kadang tercekat, tapi tak berhenti. Saat mencapai hitungan ribuan, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba ia merasakan seolah seluruh ruangan dipenuhi cahaya redup keemasan. Angin lembut berhembus, padahal pintu tertutup rapat. Di tengah kehusyukan itu, ia mendengar suara samar, suara yang tak berasal dari luar, melainkan dari dalam dadanya sendiri. "Jangan takut, Arga. Kau sedang ditempa. Cahaya itu akan jadi senjatamu saat kegelapan datang." Arga terkejut, hampir terhenti, tapi ia memaksakan diri untuk terus berzikir. Air matanya jatuh membasahi tikar, tapi hatinya justru terasa riang. Tubuh Arga semakin kurus, matanya cekung, tapi sorot matanya memancarkan ketenangan yang berbeda. Ia lebih sering tersenyum, meski tanpa kata. Raffi menatapnya dengan kagum. "Arga, kau terlihat lain," ucap Raffi pelan. "Seperti ada cahaya di wajahmu. Entah kenapa aku merasa tenang setiap berada di dekatmu."
Arga hanya menepuk dadanya sendiri, lalu menunjuk ke langit. Raffi mengerti maksudnya. Semua itu bukan dari dirinya, melainkan dari Allah. Pada malam ketujuh, setelah wirid panjang terakhir, Arga mendengar suara Kisamat dari balik pintu. Sudah cukup, Arga. Kau telah melewati puasa sunyi dengan baik. Mulai saat ini, lidahmu bebas berbicara kembali. Tapi ingat, jangan gunakan untuk sia-sia. Setiap kata yang keluar adalah amanah. Arga menghela napas panjang, lalu berkata untuk pertama kalinya setelah 7 hari. Suaranya serak namun penuh haru. Alhamdulillah. Air matanya jatuh, dan Raffi yang menunggu di samping langsung memeluknya erat. Kau berhasil, sahabatku. Arga membalas pelukan itu dengan senyum yang penuh ketulusan. Ia tahu, dirinya selangkah lebih dekat menuju takdir besar yang menantinya. Malam itu langit gelap pekat, bulan tertutup awan tebal. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Arga baru saja menutup wiridnya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Ia berbaring di tikar anyaman, menatap langit-langit rumah bambu Kisamat, sebelum akhirnya tertidur. Namun tidur itu tidak membawa mimpi biasa. Arga mendapati dirinya berada di sebuah padang luas. Tanahnya kering, retak, dan berwarna hitam. Di kejauhan tampak sebuah pohon besar yang daun-daunnya layu seperti terbakar. Langit di atasnya berwarna merah darah. Arga melangkah pelan, hingga mendengar suara jeritan samar-samar. Ia berlari mendekat, dan di bawah pohon itu ia melihat sosok-sosok samar, warga desanya. Wajah mereka pucat, tubuhnya kurus, mata mereka kosong seolah tanpa harapan. Bapak, Ibu, Arga berbisik, melihat sosok Pak Wiryo dan Bu Sarti di antara kerumunan itu. Mereka menatapnya dengan mata sayu, namun tidak bersuara. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka retak. Dari celah itu muncul asap pekat, lalu sesosok bayangan hitam menjulang tinggi, matanya merah menyala. Suaranya berat, menggema. Desa ini milikku. Jiwa-jiwa mereka akan jadi santapanku. Dan siapapun yang melawan akan hancur. Arga tertegun. Ia berusaha melangkah maju, tapi tubuhnya seolah terpaku. Bayangan itu tertawa, dan dari balik asap hitam muncul seorang manusia. Arga terkejut melihat wajahnya. Seorang dukun tua, berjubah hitam, membawa tongkat kayu yang dihiasi tengkorak ayam. Kaulah yang mengikat mereka, teriak Arga, suaranya pecah. Dukun itu menatapnya dengan senyum sinis. Aku hanya perantara. Tapi akulah yang memberi mereka rasa takut, agar mereka tunduk. Dan aku akan menunggumu, Arga. Jika kau berani pulang, kita akan bayangan hitam itu dan dukun tua melebur menjadi satu, membentuk sosok lebih besar. Suara tawa mereka mengguncang langit. Arga menutup telinga, berteriak, aku tidak akan biarkan kalian menyiksa desaku. Aku akan kembali, dan aku akan melawanmu. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya penuh keringat. Raffi yang tidur di sebelahnya langsung bangun. Arga, apa yang terjadi? Arga menatapnya dengan mata merah, masih gemetar. Aku melihatnya. Raffi, musuhku, musuh desaku.
Dia bukan hanya manusia. Dia bersekutu dengan jin hitam. Dukun tua itu, dialah dalangnya. Raffi terdiam, wajahnya ikut tegang. Jadi benar, teror itu bukan sekadar fitnah. Ada kekuatan gelap di balik semua ini. Arga mengangguk, kepalan tangannya bergetar. Ya. Dan aku tahu, waktuku di sini hampir habis. Cepat atau lambat, aku harus pulang. Pagi harinya, Arga menceritakan mimpinya kepada Ki Samad. Sang guru menutup mata, mendengarkan dengan seksama. Apa yang kau lihat bukan sekadar mimpi, Arga. Itu adalah firasat. Musuhmu jelas, seorang dukun hitam yang mengikat jin kafir untuk menindas desamu. Dia menghisap darah dan rezeki warga, menjadikan mereka lemah. Arga menunduk, hatinya bergetar hebat. Apa aku sudah cukup kuat, Pak? Jika aku pulang sekarang, apakah aku bisa melawannya? Ki Samad menatapnya lama, lalu berkata pelan, kau sudah selangkah lebih dekat. Tapi ingat, ilmu bukan satu-satunya senjata. Hati yang bersih dan keyakinan penuh pada Allah, itulah kunci. Jika kau menjaganya, tak ada kekuatan gelap yang bisa menundukkanmu. Arga menarik napas panjang, lalu menatap ke arah hutan, seolah menembus kabut menuju desanya yang jauh. Dalam hatinya ia berjanji, aku akan pulang. Dan ketika aku pulang, aku tidak lagi menjadi Arga yang dulu. Aku akan menjadi pelindung bagi keluargaku, dan bagi seluruh desaku. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti desa jin muslim, dan suara burung hutan terdengar samar. Arga berdiri di halaman rumah Ki Samad, tubuhnya masih terasa lelah akibat mimpi semalam. Namun hatinya sudah mantap. Ia tahu, hari ini akan menjadi awal persiapan terakhir sebelum kepulangannya. Ki Samad keluar membawa sebuah kendi tanah liat berisi air, sebatang kayu panjang berukir, dan sebuah sajadah tua yang warnanya sudah memudar. Matanya menatap Arga dengan tajam namun penuh kasih. Arga, katanya pelan, kau sudah melihat siapa musuhmu. Kini saatnya kau mengasah hatimu hingga tak terguncang oleh tipu daya jin maupun manusia. Arga menunduk hormat. Saya siap. Samad menyuruh Arga duduk bersila di atas sajadah. Ia menuangkan air dari kendi ke dalam wadah kecil, lalu membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Minumlah separuhnya, dan mandilah dengan separuh sisanya, kata Ki Samad. Arga meminum air itu perlahan. Rasanya dingin, menyejukkan, seakan ada aliran tenaga baru yang masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu ia mandi di sungai kecil dekat rumah Ki Samad. Begitu air menyentuh kulitnya, Arga merasakan segala penat, rasa takut, dan beban seakan luruh bersama arus sungai. Ketika ia kembali, Ki Samad tersenyum tipis. Itu membersihkan batinmu dari was-was dan energi kotor. Kau kini lebih ringan, lebih terang. Malam harinya, Ki Samad mengajak Arga ke sebuah lapangan luas di tengah hutan. Bulan purnama bersinar terang, menerangi tanah lapang itu. Duduklah di tengah, perintah Ki Samad. Arga menuruti. Ki Samad lalu mengajarkan wirid khusus, doa penakluk jin, doa yang panjang dan penuh kekuatan. Setiap kalimat diucapkan berulang, hingga suara Arga bergetar, meresap ke dalam hatinya. Tiba-tiba,
Angin berhembus kencang. Dari kegelapan, muncul bayangan hitam berwujud anjing besar dengan mata merah. Raffi yang ikut menyaksikan hampir menjerit, namun Ki Samad menahannya. "Jangan takut, itu hanya ujian," kata Ki Samad. Arga menggenggam tongkat pemberian gurunya. Ia terus melantunkan doa itu dengan lantang. Bayangan hitam itu mendekat, menggonggong keras, namun semakin doa dilantunkan, tubuhnya mengecil, lalu lenyap bersama angin malam. Ki Samad menepuk pundak Arga. "Bagus. Doa ini bukan sekadar bacaan, melainkan cahaya yang Allah turunkan. Dengan itu, kau bisa melawan godaan jin jahat yang akan kau hadapi." Hari berikutnya, Ki Samad menguji Arga dengan puasa 3 hari berturut-turut. Tanpa makanan, tanpa minuman sejak fajar hingga senja, Arga menahan diri. Setiap malam, ia hanya berbuka dengan sedikit nasi dan air putih. Hari pertama ia masih kuat, hari kedua tubuhnya mulai gemetar, hari ketiga hampir pingsan. Namun ia bertahan. "Kesabaran adalah kunci, Arga," ucap Ki Samad. "Jika kau tak sabar, ilmu sebesar apapun akan runtuh." Arga menunduk, air mata menetes tanpa ia sadari. "Saya mengerti, Guru." Di hari keempat, ketika fajar menyingsing, Ki Samad duduk berhadapan dengan Arga. Ia menyerahkan tongkat kayu berukir itu. "Ingat, tongkat ini bukan sumber kekuatanmu. Kekuatan sejati ada pada imanmu. Tongkat ini hanya pengingat. Gunakan ketika kau terdesak, dan jangan sekalipun sombong dengan apa yang Allah titipkan padamu." Arga menggenggam tongkat itu erat, menunduk hormat, "Saya berjanji, Guru." Ki Samad tersenyum samar. "Malam Jumat depan, pergilah ke desamu. Saat itulah rahasia akan terbongkar, dan kebenaran akan terlihat." Arga menatap ke arah desa tempat keluarganya tinggal. Bayangan Pak Wiryo, Bu Sarti, dan semua warga desa muncul di benaknya. Ia menarik napas panjang. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Saat aku kembali, aku akan melindungi mereka, meski nyawa jadi taruhannya." Saja menyingsing. Kabut putih masih menyelimuti pepohonan hutan larangan, embun menetes dari dedaunan, dan suara burung pagi terdengar bersahutan. Desa jin muslim yang biasanya terasa ramai dengan lantunan doa kini justru dipenuhi suasana sendu. Arga berdiri di depan rumah Ki Samad dengan wajah tegar, meski di dalam hatinya ada rasa berat. Tongkat kayu berukir pemberian gurunya sudah terselip di pinggangnya, dan di pundaknya tergantung tas kecil berisi bekal seadanya. Ki Samad keluar, diikuti beberapa jin muslim yang telah menjadi sahabat Arga selama ini. Wajah mereka penuh senyum, tapi sorot mata mereka menyimpan kesedihan. "Arga," ucap Ki Samad dengan suara tenang, "kau telah menyelesaikan apa yang harus kau pelajari di sini. Kini waktunya kembali. Ingatlah pesan terakhirku, jangan pernah biarkan kebencian menguasai hatimu, meski pada orang yang telah menzalimimu." Arga menunduk dalam-dalam. "Guru, andai saja aku bisa tinggal lebih lama. Tapi aku tahu, tugasku ada di desa." Ki Samad mengangguk. "Benar. Allah menempatkanmu di sana bukan tanpa alasan." Raffi melangkah mendekat. Sejak awal ia yang paling dekat dengan Arga, menemani latihan,
bahkan beberapa kali ikut menahan lapar saat Arga berpuasa. Kini wajahnya murung. "Arga," suaranya serak, "kalau boleh jujur, aku tidak ingin kau pergi." Rasanya seperti kehilangan saudara. Arga menepuk pundaknya erat. "Aku juga merasa begitu, Raffi. Kau sahabatku. Jika takdir mengizinkan, kita pasti bertemu lagi. Doakan aku, agar aku bisa pulang dengan selamat setelah tugas ini selesai." Raffi menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku janji, setiap malam aku akan mendoakanmu." Para jin muslim lalu mendekat. Mereka mengelilingi Arga, membaca doa dengan suara lembut yang bergaung di udara pagi. Lantunan ayat-ayat suci itu menembus hati Arga, membuat dadanya bergetar. Ia merasa seolah dilindungi oleh cahaya yang tidak terlihat. Setelah doa selesai, Ki Samad mengambil kendi berisi air. Ia memercikannya ke tanah di depan Arga. "Langkahkan kakimu melewati air ini, Arga. Setelah itu, kau tak akan lagi melihat desa ini. Kau akan kembali ke dunia manusia, ke desamu." Arga terdiam sejenak, menatap wajah mereka satu persatu. Ia ingin mengingat semuanya, senyum ramah, doa yang tulus, dan kebaikan yang pernah mereka berikan padanya. "Terima kasih untuk semuanya," ucap Arga dengan suara bergetar. Dengan langkah mantap, Arga melewati genangan air itu. Seketika, tubuhnya terasa ringan, angin kencang berhembus menyapu wajahnya, dan pandangannya gelap sejenak. Ketika ia membuka mata, ia sudah berdiri di tepi hutan larangan. Suara jangkrik dan burung hutan terdengar jelas. Udara lebih hangat, lebih nyata. Itu pertanda ia sudah kembali ke dunia manusia. Arga menoleh ke belakang, berharap masih bisa melihat desa jin muslim. Namun yang tampak hanya pepohonan rapat yang berdiri sunyi. Desa itu benar-benar lenyap dari pandangan. Panjang, menggenggam tongkatnya erat. "Guru, Raffi, sahabat-sahabatku, doakan aku. Kini saatnya aku menunaikan janji. Aku harus kembali, melindungi ayah, ibu, dan desaku." Dengan langkah tegap, Arga mulai menuruni jalan setapak, menuju desa yang dulu pernah mengusirnya. Langkah Arga menyusuri jalan setapak terasa berat sekaligus penuh tekad. Hutan larangan yang ia tinggalkan kini berada jauh di belakangnya. Semakin dekat ia dengan desanya, semakin terasa gemuruh di dadanya. Suara desir angin, bau asap kayu bakar, dan gemericik sungai kecil di pinggir desa membangkitkan ribuan kenangan, baik indah maupun pahit. Namun ia tahu, ia tidak bisa kembali sebagai Arga yang dulu. Warga telah mengusirnya bersama keluarganya. Mereka percaya fitnah, mereka menolak kebenaran. Maka ia memilih menyamar sebagai pedagang keliling. Arga mengenakan ikat kepala sederhana, menurunkan kain sarung lusuh hingga menutupi sebagian wajahnya. Di pundaknya tergantung keranjang bambu berisi beberapa barang dagangan murah, garam, jarum, dan kain kecil. Semuanya ia dapatkan dari pasar di pinggir kota saat perjalanan pulang. Tongkat warisan Ki Samad ia sembunyikan dalam gulungan tikar di punggungnya, agar tak mencolok. "Mulai hari ini, aku hanyalah pedagang keliling," gumamnya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Begitu memasuki wilayah desa, Arga segera merasakan perubahan besar. Desa yang dulu ramai kini tampak muram.
banyak rumah berdinding bambu mulai reot. Warga terlihat kurus, wajah mereka pucat, mata kosong seperti kehilangan harapan. Di pasar kecil desa, hanya ada beberapa pedagang. Barang dagangan mereka sedikit dan murahan. Beberapa anak kecil berlari tanpa alas kaki, perut mereka buncit kelaparan. Arga menggenggam keranjangnya erat, hatinya perih. Benar kata guru, desa ini sedang dijerat sesuatu. Mereka seperti disedot kehidupannya. Di tepi jalan, Arga berhenti ketika melihat seorang ibu tua tengah menimba air. Tubuhnya kurus, wajahnya sayu, tapi ia tetap berusaha tersenyum ramah. Arga mengenalinya seketika, Mak Rahayu, tetangga miskin yang dulu sering memberinya makanan ketika keluarganya jatuh miskin. Arga ingin menyapanya, tapi ia menahan diri. "Mak, mau beli garam atau jarum?" tanyanya dengan suara dibuat berat, berbeda dari suara aslinya. Mak Rahayu menoleh, tersenyum lemah. "Ah, Nak, kebetulan sekali. Aku memang butuh garam, tapi uangku tinggal sedikit." Arga menatap wajah tua itu lama. Hatinya teriris. Ia merogoh keranjang, mengambil sebungkus kecil garam, lalu memberikannya. "Ambil saja, Mak. Anggap ini sedekah. Doakan aku, agar daganganku lancar." Mata Mak Rahayu berkaca-kaca. "Nak, kau ini baik sekali. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Arga menunduk, menahan air mata. Menjelang siang, "Amin, Mak." Arga berjalan melewati balai desa. Dari kejauhan ia melihat kerumunan warga. Di depan mereka berdiri Pak Pramana dan Bu Laras, orang tua Sekar. Wajah mereka terlihat tegang, sementara di samping mereka berdiri Sekar, gadis yang dulu dijodohkan dengan Arga. Namun Sekar kini tampak muram, menunduk, tak berani menatap siapapun. Di sisi lain, berdiri Pak Darmawan, seorang pendatang kaya dari kota yang baru beberapa tahun menetap di desa. Ia tampak gagah dengan pakaian mahal, dan di sampingnya berdiri Bagas, anak lelakinya, yang kini resmi menjadi tunangan Sekar. Bagas tersenyum tipis, seolah puas melihat semua mata tertuju padanya. Pak Darmawan bersuara lantang, "Mulai hari ini, warga desa harus lebih taat pada aturan. Keamanan desa ini ada di tangan kita semua. Barang siapa melawan, maka ia melawan kesejahteraan desa." Warga hanya menunduk, tak ada yang berani membantah. Mereka tahu, pengaruh Pak Darmawan semakin kuat, dan banyak percaya desanya dijaga, penunggu yang dikendalikan olehnya. Arga menggenggam keranjangnya kuat-kuat. Hatinya bergemuruh ketika melihat Sekar berdiri di samping Bagas. "Sekar, apakah kau bahagia? Atau kau terpaksa menerima semua ini?" pikirnya, dadanya terasa sesak. Ia menunduk dalam-dalam, menyingkir dari kerumunan. Dalam hati ia berbisik, "Sabar, Arga. Belum waktunya kau membuka penyamaran." Tapi saat itu tiba, kebenaran akan terbongkar. Langit mulai gelap ketika Arga meninggalkan pasar desa. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menambah beban muram yang sudah lama menyelimuti desa. Angin berembus membawa aroma tanah basah bercampur bau kemenyan samar, bau yang membuat bulu kuduknya berdiri. Arga menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada yang memperhatikan geraknya. Malam ini malam Jumat,
Dan dari cerita yang ia dengar dulu, teror paling mengerikan selalu terjadi pada malam seperti ini. Ia harus mencari tempat untuk bermalam agar bisa mengamati langsung. Langkahnya terhenti di depan sebuah rumah bambu yang ia kenal betul. Rumah Pak Larto, sahabat lama ayahnya, Pak Wiryo. Rumah itu tampak lebih rapuh dari terakhir kali ia lihat. Dinding anyaman bambu bolong di sana-sini, atap ilalang mulai lapuk. Arga mengetuk perlahan. Tak lama, suara batuk tua terdengar dari dalam. Pintu digeser, dan muncullah Pak Larto dengan tubuh kurus dan mata sayu. "Siapa?" tanya Pak Larto waspada. Arga merendahkan suara, "Saya pedagang keliling, Pak. Bolehkah numpang bermalam? Saya bisa bayar dengan garam." Pak Larto menghela napas, menatap Arga lama, lalu mengangguk pelan. "Masuklah. Malam ini jangan sampai kau berada di luar terlalu lama. Bahaya." Arga menunduk hormat, lalu masuk. Di dalam, rumah itu hampir kosong. Hanya ada tikar tua dan lampu minyak kecil yang berkelip air hangat ke bambu gelas. Pak Larto berkata lirih, "Sudah beberapa bulan ini desa tidak pernah tenang. Setiap malam Jumat, selalu ada yang mati. Kadang ternak, kadang manusia. Semua bilang itu ulah makhluk gaib yang dikendalikan orang berilmu hitam." Arga berpura-pura heran. "Dan tak ada yang berani melawan?" Pak Larto menggeleng, wajahnya muram. "Siapa yang berani?" Semua orang percaya Pak Darmawan dan anaknya Bagas punya hubungan dengan penunggu desa. Sejak mereka datang, keadaan makin buruk. Tapi anehnya, tak ada satupun musibah menimpa keluarga mereka. Nama Bagas membuat dada Arga bergetar. Ia berusaha tetap tenang. "Lalu, bagaimana dengan keluarga Pak Pramana?" Pak Larto menatapnya penuh arti. Mereka terpaksa tunduk. Sekar, anaknya, bahkan dijodohkan dengan Bagas. Gadis itu dulu ceria, kini wajahnya selalu muram. Aku tahu, dia tak bahagia. Arga mengepalkan tangan di balik tikar. Hatainya terbakar, tapi ia menahan diri. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat dinding bambu berderit. Lampu minyak bergoyang, nyalanya hampir padam. Dari luar, terdengar suara aneh, seperti lolongan panjang bercampur desis ular. Pak Larto gemetar. Sudah mulai? Arga duduk tegak, matanya menatap gelap di luar pintu. Suara itu semakin dekat, disertai langkah-langkah berat di tanah. Seolah ada sesuatu yang bukan manusia berkeliaran mengitari desa. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah balai desa. Suara perempuan melengking, diikuti jeritan anak-anak. Pak Larto bangkit panik. Astaga, mereka mulai lagi. Arga segera berdiri, hatinya bergejolak. Ia ingin keluar, tapi ia tahu belum boleh membuka identitasnya terlalu cepat. Ia harus menyelidiki dulu, menemukan bukti jelas bahwa semua teror ini bersumber dari ulah manusia. Namun, jeritan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Arga meraih tongkat kayu yang ia sembunyikan dalam gulungan tikar, lalu menatap Pak Larto. "Pak, apapun yang terjadi malam ini, tolong jangan keluar. Biarkan aku yang melihat." Pak Larto hendak menahan, tapi sorot mata Arga penuh tekad. Ia mengangguk gemetar.
Arga keluar rumah, menyusuri jalan gelap menuju pusat desa. Angin menusuk, suara lolongan makin keras. Dari balik kerumunan bayangan, ia melihat sesosok tinggi hitam dengan mata merah menyala. Warga yang ketakutan hanya bisa menunduk, tak ada yang berani melawan. Arga mengepalkan tongkatnya. Dalam hati ia berbisik, inilah awalnya. Jika aku ingin menyelamatkan desa, aku harus mengungkap siapa yang bermain di balik semua ini. Di antara jalan setapak yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan separuh. Nafasnya teratur, tapi matanya awas menatap setiap sudut. Jeritan warga masih terdengar, bercampur suara benda jatuh dan lolongan panjang yang menusuk telinga. Ketika ia tiba di dekat balai desa, pemandangan mengerikan menyambutnya. Puluhan warga berkerumun, sebagian menjerit, sebagian menangis. Di tengah kerumunan, seekor kambing tergeletak dengan tubuh tercabik, darahnya mengalir membasahi tanah. Namun bukan itu yang membuat semua orang membeku, melainkan sosok hitam besar yang berdiri di dekat bangkai kambing. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya berotot tapi samar, seperti kabut pekat yang mengambil bentuk. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya terdengar desisan panjang. Arga berjongkok di balik semak, menyembunyikan diri. Jantungnya berdegup kencang. Makhluk ini bukan sekadar jin biasa. Ada tangan manusia yang mengendalikannya, pikirnya. Ya Allah, ampunilah kami. Lirih seorang ibu sambil memeluk anaknya erat. Beberapa lelaki desa mencoba mendekat dengan membawa obor, tapi makhluk itu hanya menggeram, dan api obor mereka padam seketika. Mereka langsung terpental, jatuh tersungkur. Arga menggenggam tongkat kayu nyarat, rasa ingin maju begitu besar. Tapi ia tahu, jika ia bertindak ceroboh malam ini, semua bisa berantakan. Identitasnya bisa terbongkar sebelum waktunya. Tiba-tiba, dari arah lain, Arga melihat cahaya lampu minyak mendekat. 2 orang pria berjalan ke balai desa dengan tenang, seolah tak takut. Arga mengenali mereka. Salah satunya adalah Pak Darmawan, dengan pakaian rapi meski malam larut. Di sampingnya, Bagas, anaknya, melangkah dengan angkuh, tatapan matanya penuh kepuasan. Apa yang terjadi di sini? Suara Pak Darmawan terdengar lantang, tapi dingin. Warga segera menunduk, menyingkir memberi jalan. Sosok hitam itu, yang tadi mengamuk, perlahan mundur beberapa langkah, lalu menghilang begitu saja ke balik gelap malam. Arga membelalakan mata. Makhluk itu pergi begitu saja ketika mereka datang. Berarti benar, ada hubungan di antara mereka. Bagas tersenyum miring, menatap warga satu persatu. Sudah berapa kali kami peringatkan? Jangan melawan arus. Kalau kalian semua patuh pada aturan ayahku, tidak akan ada bencana seperti ini. Seorang lelaki tua memberanikan diri bersuara. Tapi, Bagas, kami sudah menyerahkan hasil panen kami. Mengapa masih ada yang mati? Bagas menatapnya dingin. Mungkin kau yang kurang ikhlas. Suasana seketika hening. Tak ada yang berani menimpali. Dari arah rumah Pak Pramana, seorang gadis berlari kecil. Arga menahan napas ketika mengenali sosok itu. Sekar. Ia mengenakan selendang tipis, wajahnya pucat, matanya sembab seolah baru menangis. Bagas, hentikan, suaranya bergetar.
Kenapa harus menakut-nakuti warga lagi? Mereka sudah menderita, tatapannya tajam. Sekar, jangan ikut campur. Kau sekarang tunanganku, kau harus berdiri di sisiku, bukan melawan. Sekar menggigit bibir, air matanya jatuh. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mata Bagas. Arga yang bersembunyi di balik bayangan hampir saja tak mampu menahan diri. Melihat Sekar diperlakukan seperti itu membuat dadanya sesak. Tangannya gemetar di atas tongkat, ingin maju, ingin berteriak. Tapi ia mengingat pesan Kisamat, kesabaran adalah senjata terkuatmu. Saat kau menyerang sebelum waktunya, kekuatanmu bisa hancur sendiri. Arga menarik napas panjang, menahan amarah. Pak Darmawan akhirnya menutup pertemuan itu dengan kalimat yang membuat semua warga semakin takut. Ingat, siapapun yang mencoba melawan, maka bukan hanya dirinya, tapi seluruh keluarganya akan jadi korban. Warga hanya menunduk, tak berani mengangkat kepala. Perlahan, mereka bubar dengan wajah pucat pasi. Arga masih berjongkok di balik semak, matanya menatap tajam ke arah Pak Darmawan dan Bagas yang berjalan pergi bersama Sekar. Jadi ini akar dari semua teror. Bagas dan ayahnya. Kalian sudah mempermainkan warga dengan ilmu hitam. Demi keluargaku, demi Sekar, demi desa ini, aku akan mengungkap kebenaran kalian. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, api dendam dan tekad menyala kuat di dada Arga. Malam semakin larut, embun mulai turun membasahi rerumputan. Arga masih berjongkok di balik semak, menunggu sampai suasana balai desa benar-benar sepi. Satu persatu warga pulang dengan langkah gontai, meninggalkan tanah yang masih basah oleh darah kambing. Ketika langkah terakhir menghilang, Arga bergerak perlahan. Nafasnya diatur, telinganya waspada. Ia melangkah mendekati tanah tempat makhluk hitam itu berdiri tadi. Tongkat kayu peninggalan Kisamat ia tanamkan pelan ke tanah, lalu menutup mata. Sebuah kehangatan aneh merambat dari tongkat itu ke telapak tangannya. Seolah tongkat itu sedang berbisik. Saat membuka mata, ia terkejut. Bekas jejak yang tadi tak terlihat oleh mata biasa kini tampak jelas. Telapak kaki besar dengan kuku panjang menancap dalam di tanah. Dari jejak itu muncul aura gelap, melingkar, seperti sisa asap yang tak kunjung hilang. Arga menelan ludah. Makhluk itu meninggalkan tanda, ini pasti bisa jadi petunjuk. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dari arah pohon beringin di pinggir balai desa, terdengar bisikan lirih. Arga, Arga. Arga terdiam, tubuhnya merinding. Suara itu samar, tapi jelas memanggil namanya. Ia menoleh, hanya melihat daun-daun bergoyang. Tongkatnya bergetar ringan. Seakan Kisamat, gurunya, sedang mengirimkan pesan dari jauh. Ikuti jejak itu, tapi jangan gegabah. Kegelapan akan menuntunmu pada kebenaran, jika kau berani melangkah. Arga menarik napas panjang, lalu menunduk kembali. Jejak makhluk itu memanjang ke arah hutan kecil di belakang balai desa. Ia menelusuri jejak tersebut. Semakin jauh masuk, udara terasa makin berat. Dedaunan basah meneteskan air ke bajunya, suara jangkrik bercampur dengan desir angin. Di tengah jalan setapak, Arga berhenti. Ia melihat kain lusuh tersangkut di semak,
sebuah selendang perempuan. Ia meraihnya, lalu tertegun. Selendang itu berwarna biru muda, dengan motif bunga melati yang dikenalnya betul. Itu milik Sekar. Arga menggenggam kain itu erat. Dadanya bergetar, pikirannya berkecamuk. Mengapa selendang Sekar ada di sini? Apakah dia terlibat? Atau dia dipaksa hadir dalam ritual mereka? Perasaan marah, cemburu, dan takut bercampur jadi satu. Tapi Arga tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan memperburuk keadaan. Tepat ketika ia hendak melangkah lebih jauh, terdengar suara ranting patah. Arga segera merunduk, bersembunyi di balik pohon. Dari balik semak, muncul seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun, membawa obor kecil. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Siapa di sana?" bisik Arga pelan. Anak itu tersentak, hampir menjatuhkan obornya. Ketika melihat wajah Arga, ia menutup mulut dengan tangannya, lalu mendekat. "Kakak Kang Arga, Aku pikir kau sudah pergi jauh." Arga mengenali anak itu. Dia adalah Jalu, putra dari Pak Larto, salah satu tetangga miskin yang dulu menangis saat keluarganya diusir. "Jalu, kenapa kau ada di sini tengah malam?" tanya Arga heran. Anak itu gemetar. Aku sering lihat, Kak. Setiap malam Jumat, ada orang-orang datang ke hutan ini. Mereka bawa kambing, mereka bawa dupa, aku sembunyi diam-diam di pohon. Tapi tadi aku jatuh, dan selendang Mbak Sekar tersangkut di semak. Aku takut. Arga menatapnya dalam-dalam. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Jejak makhluk, kehadiran Bagas dan ayahnya, dan kini selendang Sekar. Arga mengusap kepala Jalu, mencoba menenangkan. "Kau sudah berani menceritakan ini padaku. Jangan takut. Aku akan jaga kau dan keluargamu." Jalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tolong selamatkan kami, Kak Arga, desa ini sudah terlalu lama menderita." Arga mengangguk. "Aku bersumpah, Jalu, semua kebusukan ini akan segera terbongkar." Malam itu, dengan selendang Sekar di tangannya dan keterangan Jalu yang polos, Arga merasakan semakin kuat tekadnya. Jalan untuk melawan Bagas, Pak Darmawan, dan dukun hitam yang membantu mereka mulai terbuka. Tapi ia juga tahu, semakin dekat ia pada kebenaran, semakin besar bahaya yang menantinya. Malam hampir berganti dini hari ketika Arga menggandeng tangan kecil Jalu. Obor kecil yang dibawa anak itu redup, hanya memberi cahaya samar di jalan setapak. Mereka berjalan cepat tapi hati-hati agar tak menimbulkan suara. Ketika sampai di gubuk tua milik keluarga Jalu, Arga mengetuk pintu pelan. Dari dalam terdengar suara berderit, lalu pintu terbuka. Tampak Pak Larto, ayah Jalu, dengan wajah lelah dan pakaian lusuh. Begitu melihat Arga, matanya langsung melebar. Suaranya hampir tercekat. Kau kembali ke desa ini?" Arga mengangguk pelan. "Boleh aku masuk, Pak?" Pak Larto segera mempersilakan. Mereka masuk ke dalam gubuk sederhana yang hanya diterangi lampu minyak. Di sudut, terlihat istri Pak Larto, Bu Sumi, terkejut menatap tamu malam itu. Begitu pintu ditutup,
Pak Larto langsung meraih tangan Arga erat-erat. "Anakku, aku masih ingat hari ketika kalian diusir. Aku ingin membela, tapi siapa yang mendengarkan orang miskin seperti kami? Ampunilah kami, Arga." Mata Arga memanas. Ia menepuk bahu lelaki tua itu. "Pak Larto, tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku tahu kau dan keluargamu sudah berusaha membela, meski dalam diam." Bu Sumi mendekat, membawa air hangat. "Arga, wajahmu terlihat lelah. Minumlah dulu." Arga tersenyum tipis, menerima cangkir itu. Keheningan singkat menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Jalu kemudian duduk di pangkuan ibunya, masih gemetar. "Bapak, Ibu, aku sudah cerita ke Kak Arga. Tentang kambing, tentang orang-orang yang datang ke hutan malam-malam." Pak Larto menatap putranya dengan kaget. "Jalu, itu berbahaya. Kalau ada yang tahu kau mengintip, kita bisa celaka." Arga mengangkat tangan, menenangkan. "Pak, justru itu yang membuatku datang ke sini. Aku sudah lihat sendiri. Malam ini, aku melihat Bagas dan Pak Darmawan muncul di balai desa, dan makhluk hitam itu pergi begitu saja saat mereka datang. Tidak mungkin kebetulan." Ruangan itu hening. Hanya bunyi detak jantung masing-masing yang terdengar jelas di telinga mereka. Pak Larto duduk bersila, wajahnya muram. "Jadi benar, firasatku tak salah. Teror ini memang ulah mereka. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuktikan? Warga sudah terlalu takut. Semua tunduk pada ancaman Bagas dan ayahnya." Arga menggenggam tongkatnya erat. "Ada cara. Kita harus membuat warga melihat sendiri apa yang terjadi di bawah pohon beringin. Selama ini mereka hanya mendengar desas-desus. Kalau mereka melihat dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada lagi yang menyangkal." Bu Sumi menggigit bibir, khawatir. "Tapi bagaimana caranya? Mereka pasti menyembunyikan ritual itu." Arga menatapnya mantap. "Tidak. Justru mereka melakukannya berulang, setiap malam Jumat. Aku akan buktikan. Dan aku butuh bantuanmu, Pak Larto." Pak Larto menatap Arga dalam-dalam, lalu mengangguk. "Katakan apa yang harus kulakukan, Mas Panjang. Kita perlu meyakinkan kepala dusun. Juga Pak Ustadz. Mereka orang-orang yang masih punya hati nurani. Kalau mereka ikut melihat dengan mata sendiri, suara mereka bisa menggerakkan warga." Pak Larto termenung sejenak. Kepala dusun memang resah belakangan ini. Ia juga merasa janggal dengan kejadian-kejadian aneh. "Mungkin kau benar." Jalu menatap Arga dengan mata penuh harap. "Kalau begitu, desa ini bisa selamat, kan Kak?" Arga tersenyum, meski hatinya diliputi keraguan. Ia menepuk kepala anak itu. "Ya, Jalu. Desa ini pasti akan selamat." Dalam hatinya ia bersumpah, meski jalan di depannya penuh bahaya, ia tidak akan mundur. Malam Jumat berikutnya akan jadi titik balik, antara kehancuran atau kebangkitan. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di antara pepohonan.
Ayam-ayam baru saja berkokok ketika Arga melangkah perlahan ke arah rumah Pak Darno, kepala dusun. Ia mengenakan caping lebar dan kain sarung yang kusam untuk menyamarkan wajahnya. Setiap langkah penuh waspada, karena ia tahu mata-mata Bagas dan Pak Darmawan bertebaran di mana-mana. Rumah kepala dusun tampak sederhana, berdinding papan, namun halaman depannya rapi. Arga berhenti sejenak di balik semak, memastikan tak ada orang mencurigakan di sekitar. Setelah merasa aman, ia melangkah mendekat dan mengetuk pintu perlahan. "Assalamualaikum." Tak lama kemudian pintu terbuka. Muncul sosok Pak Darno, rambutnya sudah memutih, wajahnya keriput namun sorot matanya masih tajam. Begitu melihat tamunya, ia sempat terperanjat. "Arga? Apa benar kau?" Suaranya berbisik, seakan takut didengar orang lain. Arga menunduk hormat. "Iya, Pak." "Jangan kaget. Aku datang bukan untuk mencari masalah. Aku hanya ingin bicara." Mereka masuk ke dalam. Ruangan itu sederhana, hanya ada meja kayu dengan 2 kursi. Pak Darno menutup pintu rapat, lalu duduk dengan wajah gelisah. "Arga, kau gila. Kalau ada yang tahu kau kembali, nyawamu bisa melayang. Bagas dan ayahnya tidak akan membiarkanmu hidup." Arga menatap lurus ke matanya. "Justru itu, Pak. Aku kembali karena aku tidak sanggup diam. Aku sudah lihat sendiri makhluk hitam itu, dan bagaimana dia selalu lenyap setiap kali Bagas dan Pak Darmawan datang." Wajah kepala dusun berubah pucat. Tangannya bergetar ketika ia meraih cangkir di meja. "Aku juga merasakannya. Sejak Bagas datang, desa ini seperti berubah. Banyak kambing hilang, orang sakit aneh, dan malam-malam sering terdengar jeritan di hutan. Tapi aku tidak berani bicara. Semua orang takut pada keluarga Darmawan." Arga menggenggam meja erat-erat. "Pak, warga butuh pemimpin yang berani. Kalau kepala dusun sendiri bungkam, siapa lagi yang bisa menyelamatkan desa ini? Lama. Aku ingin percaya padamu, Arga. Tapi bagaimana caranya aku bisa melawan? Mereka punya uang, punya pengaruh, bahkan bisa membeli mulut-mulut warga." Arga mencondongkan tubuh, suaranya tegas. "Kita tidak butuh banyak orang. Cukup beberapa saksi yang berani melihat langsung. Aku tahu mereka melakukan ritual setiap malam Jumat di bawah pohon beringin. Aku akan membuktikannya. Yang kuminta hanyalah, ikutlah denganku malam itu, lihat dengan matamu sendiri. Setelah itu, terserah apakah kau mau bicara atau tetap diam." Kepala dusun terdiam lama. Matanya bergetar, dilema besar tampak menghantui. Lalu ia menarik napas panjang. "Baiklah, Arga. Aku akan ikut. Tapi demi Allah, kalau ini jebakan, kau tidak hanya membunuhku, kau juga membunuh keluargaku." Arga menunduk hormat. "Aku bersumpah, Pak. Aku tidak akan mengkhianatimu." Sebelum berpisah, Pak Darno menggenggam tangan Arga erat-erat. "Kalau benar semua ini, maka kau bukan hanya menebus harga dirimu, tapi juga menyelamatkan desa ini dari kegelapan. Aku akan siapkan alasan agar aku bisa keluar rumah malam itu tanpa dicurigai." Arga tersenyum tipis.
Terima kasih, Pak. Itu lebih dari cukup. Saat ia melangkah keluar rumah, matahari mulai naik perlahan. Di kejauhan, ia melihat Bagas berdiri di tepi jalan bersama beberapa pemuda desa. Tatapannya penuh kecurigaan. Arga buru-buru menundukkan wajah di balik caping, berusaha melewati mereka dengan langkah tenang. Bagas menyipitkan mata, seakan mengenali sosok yang lewat. Namun ia tak berkata apa-apa, hanya mengikuti dengan tatapan tajam. Arga tahu, waktu mereka semakin sempit. Malam Jumat berikutnya akan menjadi taruhan hidup mati. Hari itu suasana desa terasa berat. Awan kelabu bergelayut sejak pagi, seolah langit enggan menurunkan cahaya. Arga duduk di serambi rumah Pak Larto, sahabat keluarganya yang sejak awal selalu membela mereka. Ga, kalau betul mereka melakukan ritual, kita butuh bukti. Tanpa bukti, warga tak akan percaya, ujar Pak Larto dengan wajah cemas. Arga mengangguk mantap. Itulah sebabnya kita harus menyaksikan sendiri. Malam Jumat ini, kita mengintai pohon beringin. Aku butuh saksi yang dihormati warga agar kebenaran tak bisa dibantah. Pak Larto termenung sejenak lalu berkata, kalau begitu, kita harus mengajak Pak Ustadz Karim. Suaranya masih didengar banyak orang. Dan, mungkin juga kepala dusun. Arga menatapnya penuh harap. Apakah mereka mau? Pak Larto menghela napas panjang. Kalau mereka punya keberanian, ya. Tapi aku akan coba. Arga dan Pak Larto menemui Pak Darno, kepala dusun. Pertemuan dilakukan di dapur belakang rumahnya agar tak mencolok. Api kecil dari tungku menjadi satu-satunya penerang, membuat wajah mereka terlihat tegang. Arga menunduk hormat. Pak, aku tahu kau ragu padaku. Tapi demi Allah, aku tidak berdusta. Aku sudah melihat ritual di bawah pohon beringin itu. Jika kita biarkan, desa ini akan makin hancur. Pak Darno menatapnya lama. Aku sudah dengar desas-desus itu, Arga. Tapi, melawan keluarga Darmawan, itu sama saja bunuh diri. Pak Larto menimpali, kau tidak sendiri, Darno. Aku juga akan ikut. Dan Arga bukan anak sembarangan. Aku percaya padanya. Setelah hening cukup lama, kepala dusun menarik napas panjang. Baiklah. Malam Jumat aku ikut. Tapi hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah itu, kita lihat bagaimana. Arga tersenyum lega. Itu sudah cukup, Pak. Malamnya, Arga mendatangi surau kecil di tepi desa untuk menemui Pak Ustadz Karim. Suara lantunan Al-Quran terdengar dari dalam, menenangkan hati Arga yang gundah. Setelah jamaah bubar, ia menyampaikan maksudnya. Pak Ustadz Karim terdiam lama, wajahnya serius. Anakku, ini perkara besar. Kalau benar yang kau katakan, berarti mereka telah menjual jiwa pada kegelapan. Aku tak bisa diam. Aku akan ikut menyaksikan. Mata Arga berbinar. Terima kasih, Ustadz. Kehadiranmu akan menguatkan kami. Di sisi lain, kabar samar-samar tentang rencana ini sampai ke telinga Sekar. Gadis itu gelisah,
Hatinya terombang-ambing antara kesetiaan pada orang tuanya dan kerinduan pada Arga. Malam itu ia berdoa lama di kamarnya, hingga akhirnya berbisik lirih, "Aku harus tahu kebenarannya. Jika memang Arga tidak bersalah, aku tak bisa lagi diam." Ia memutuskan diam-diam mengikuti mereka malam Jumat nanti. Malam itu, di rumah Pak Larto, berkumpullah 4 orang: Arga, Pak Larto, Pak Darno, dan Pak Ustadz Karim. Obor kecil menyala di pojok ruangan, cahaya temaram menambah kesan tegang. "Jadi kita sepakat," kata Arga tegas. "Besok malam kita berangkat. Kita sembunyi di sekitar pohon beringin dan melihat sendiri siapa yang melakukan ritual. Apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang dan jangan gegabah." Pak Ustadz Karim mengangguk. Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Besok malam, Allah akan menunjukkan jalan. Pak Darno menelan ludah, masih tampak takut, namun akhirnya ia berkata lirih, "Baiklah. Aku akan ikut. Demi desa." Arga memandang mereka satu persatu, lalu mengepalkan tangan. Maka besok malam, kebenaran akan terungkap. Di luar, angin malam bertiup membawa suara aneh dari arah hutan. Seakan-akan pohon beringin itu sudah menunggu kedatangan mereka. Langit muram tanpa bintang, hanya cahaya bulan tipis yang samar tertutup awan. Udara dingin menusuk, seakan membawa firasat buruk. Arga berjalan paling depan, menuntun langkah Pak Larto, Pak Darno, dan Pak Ustadz Karim menyusuri jalan setapak menuju hutan larangan. Mereka hanya membawa obor kecil yang ditutup kain agar nyalanya tidak mencolok. Tak ada suara selain derap kaki mereka dan hembusan napas yang tertahan. "Ya Allah, lindungi langkah kami malam ini," bisik Pak Ustadz lirih sambil menggenggam tasbih di tangannya. Pak Darno, yang sejak awal tampak paling gemetar, mencoba menenangkan diri. "Kalau benar semua ini, maka kita sedang berhadapan dengan kegelapan yang nyata." Arga menoleh singkat. "Dan kita harus menjadi saksi, Pak. Apapun yang terjadi." Tak lama, tibalah mereka di tepi hutan tempat pohon beringin menjulang angker. Akar-akarnya melilit tanah seperti ular, cabangnya besar seolah memayungi kegelapan. Angin yang bertiup dari arah pohon itu terasa lebih dingin, membawa bau amis samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka segera bersembunyi di balik semak, menahan napas. Pak Ustadz berbisik, "Tetaplah banyak-banyak istighfar. Jangan sampai hati kita lemah." Arga mengangguk. Tangannya menggenggam erat tongkat pemberian gurunya yang ia bawa tersembunyi di balik kain sarung. Tak lama, suara langkah kaki mendekat. Cahaya obor besar menembus kabut tipis. Dari balik dedaunan, mereka melihat iring-iringan orang berpakaian hitam muncul. Di barisan depan, Pak Darmawan dengan wajah angkuh, diikuti Bagas yang berjalan tegak dengan sorot mata sombong. 2 pemuda di belakang mereka menyeret seekor kambing putih yang meronta keras. "Ya Allah, benar mereka," bisik Pak Darno, wajahnya pucat pasi. Mereka semua menunduk makin rendah, menyaksikan dari balik semak. Pak Darmawan melangkah maju ke depan pohon beringin. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, suaranya menggema seperti mantra. "Wahai penunggu pohon ini, kami datang membawa persembahan. Terimalah darahnya, kuatkan kami, limpahkan kekayaan dan kejayaan." Bagas berdiri di sampingnya,
Wajahnya dipenuhi kepuasan. Matanya berkilat ketika kambing itu diikat kuat pada akar beringin bertiup kencang. Obor-obor menari liar, hampir padam. Dari batang pohon beringin terdengar suara gemertak, lalu muncullah bayangan besar. Makhluk itu tinggi menjulang, matanya merah menyala, gigi-giginya runcing penuh liur, dan cakar panjangnya berkilat di bawah cahaya api. Suara geramannya mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Pak Ustadz menutup mulutnya dengan tangan, tertegun. Astagfirullah, benar-benar jin kafir. Pak Darno hampir jatuh terduduk, tapi Arga segera menopangnya agar tak menimbulkan suara. Pak Darmawan lalu menghunus pisau besar. Dengan sekali gerakan, ia menggores leher kambing. Darah muncrat deras, membasahi akar beringin. Suara teriakan kambing melengking menyayat hati. Makhluk hitam itu merunduk, menempelkan mulutnya ke tanah, seolah menghisap darah yang merembes. Tubuhnya bergetar, suaranya melolong seperti serigala. Dari balik pohon lain, tampak Sekar berdiri dengan tubuh gemetar. Gadis itu berhasil menyusul mereka tanpa diketahui. Matanya membelalak menyaksikan orang tuanya, Pak Pramana dan Bu Laras, ternyata ikut dalam barisan ritual, berdiri di belakang Bagas dan Pak Darmawan. Sekar menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa suara. Ya Allah, jadi ini wajah asli keluargaku. Sementara itu, Arga merasakan amarahnya mendidih melihat wajah orang-orang yang selama ini menuduhnya. Tapi ia menahan diri, mengingat pesan gurunya, buktikan kebenaran, jangan terburu emosi. Tiba-tiba, ranting kering di bawah pijakan Pak Larto patah. Suaranya memecah kesunyian malam. Siapa di sana? Teriak Bagas tajam, matanya menelusuri kegelapan. Obor-obor langsung diarahkan ke semak tempat mereka bersembunyi. Makhluk hitam itu menoleh, matanya merah menyala, menatap ke arah mereka dengan geraman rendah. Pak Darno menahan napas sekuat tenaga. Arga menggenggam tongkatnya erat, siap menghadapi apapun. Sekar di balik pohon menutup mulutnya, hampir saja menjerit. Dan malam itu, takdir pun menuntun mereka menuju konfrontasi pertama. Antara cahaya yang ingin mengungkap kebenaran dan kegelapan yang berusaha membungkamnya. Suasana tegang pecah setelah ranting patah itu. Semua mata berpaling ke arah semak tempat Arga dan kawan-kawan bersembunyi. Obor-obor diangkat tinggi, menyoroti bayangan yang gemetar. Siapa di sana? Teriak Bagas, suaranya keras dan penuh kecurigaan. Pak Darmawan menyipitkan mata, tatapannya menusuk. Jangan-jangan ada orang yang berani mengintip ritual kita. Makhluk hitam di bawah pohon beringin menggeram pelan. Matanya merah berkilat, menyorot ke arah persembunyian Arga. Suara desisnya membuat bulu kuduk meremang. Pak Darno sudah tak kuasa menahan rasa takut. Tubuhnya gemetar hebat, hampir roboh. Arga buru-buru menahan bahunya, membisikkan, "Tenang, Pak. Jangan panik. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur." Pak Ustadz Sekari mengatupkan matanya rapat, mulutnya berkomat kamit membaca ayat kursi lirih, berharap perlindungan dari Allah dekat. Suara langkah Bagas terdengar menjejak tanah keras. "Keluar kalian," hardik Bagas. "Jangan sembunyi seperti pencuri." Arga menatap teman-temannya. Ia tahu saatnya sudah tiba. Dengan napas dalam,
Ia berdiri perlahan dari balik semak, menampakkan diri ke hadapan mereka. "Arga?" Suara Sekar tercekat, yang sejak tadi bersembunyi di balik batang pohon. Air matanya berlinang, hatinya campur aduk antara lega dan takut. Bagas mendengus. "Ternyata benar, kau masih berani muncul di sini, Arga." Pak Darmawan menatapnya dengan dingin. "Anak ini memang duri. Sudah seharusnya kau disingkirkan sejak dulu." Pak Larto, Pak Darno, dan Pak Ustadz menyusul berdiri di samping Arga, walau dengan tubuh gemetar. Mereka menatap barisan orang-orang berpakaian hitam itu dengan wajah penuh ketegangan. Arga melangkah maju, suaranya tegas. "Aku sudah melihat semuanya. Persembahan darah, makhluk itu, semua orang akan tahu siapa kalian sebenarnya." Pak Pramana, ayah Sekar, yang berdiri di belakang barisan ritual, menegang. Wajahnya berkeringat, namun ia mencoba tetap keras. "Kau hanya anak miskin yang dipenuhi dendam. Siapa yang akan percaya pada omonganmu?" Sekar terisak lirih, tubuhnya bergetar. "Ayah, Ibu, kenapa kalian ada di sini?" Bularas menunduk, wajahnya pucat pasi, seolah masih diliputi rasa bersalah namun terjebak. Makhluk hitam di bawah beringin menggeram lagi, kali ini lebih keras. Angin mendadak berhembus kencang, membuat obor-obor bergoyang. Aroma amis darah kambing masih menguar pekat. "Cepat singkirkan mereka," bentak Bagas. "Kalau tidak, semuanya akan hancur." Pak Darmawan mengangkat tangannya, memberi isyarat pada para pengikut berpakaian hitam. Mereka maju perlahan, membawa tongkat dan parang. Pak Darno mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, mereka benar-benar mau membunuh kita." Arga menggenggam tongkat kayu peninggalan gurunya erat-erat, matanya menyala penuh keberanian. "Kalau memang ini takdirnya, aku akan tetap berdiri. Aku tidak akan lari lagi." Pak Ustadz Sekari menepuk bahu Arga, lalu menatap ke depan dengan ketegasan seorang ulama. "Ingat, Arga, cahaya selalu punya tempat melawan gelap. Jangan gentar." Tegang. Di satu sisi, kelompok Pak Darmawan dengan Bagas dan para pengikut berpakaian hitam. Di sisi lain, Arga, Pak Ustadz, dan warga yang setia padanya berdiri meski dengan ketakutan. Sekar masih menangis di balik pohon, jiwanya tercabik di antara cinta dan kebenaran, di antara keluarganya sendiri dan Arga yang dulu ia abaikan. Dan di atas semua itu, makhluk hitam raksasa yang dipanggil dari dunia gaib kini menatap mereka semua dengan mata merah membara, seolah menunggu perintah siapa yang harus pertama kali dilumat. Malam itu, di bawah pohon beringin keramat, dua jalan hidup akhirnya bertemu, cahaya dan kegelapan, keberanian dan pengkhianatan. Pertempuran besar pun tak terelakkan lagi. Angin malam menggila. Daun-daun kering beterbangan, menari di udara seperti pusaran arwah. Api obor berkedip-kedip, sesekali hampir padam, namun tetap menyala cukup untuk menerangi wajah-wajah tegang yang saling berhadapan. Pak Darmawan mengangkat tangannya tinggi, suaranya berat dan penuh wibawa gelap. "Jangan biarkan mereka keluar hidup-hidup. Mereka sudah melihat yang tak seharusnya terlihat." Bagas maju selangkah, matanya menatap Arga dengan kebencian yang lama terpendam. "Kau ingin jadi pahlawan, Arga?"
Kau hanya pecundang miskin yang tak punya apa-apa. Malam ini, aku akan pastikan kau lenyap. Arga menatapnya balik, dadanya naik turun. Aku memang miskin harta, tapi aku tak sekeji kau, Bagas. Kau dan keluargamu rela menjual jiwa demi kekayaan. Aku berdiri di sini untuk menghentikanmu. Pengikut-pengikut berpakaian hitam berteriak serempak, lalu maju dengan parang dan tongkat. Pak Darno menjerit ketakutan, namun Pak Larto segera mengangkat bambu yang ia bawa untuk menangkis. Kita tak bisa mundur lagi, Darno. Lawan semampumu. Benturan besi dan kayu terdengar keras. Suara pekik, desis, dan teriakan bercampur dengan gemuruh angin. Arga mengayunkan tongkat peninggalan gurunya, memukul seorang pengikut hingga terjungkal ke tanah. Pak Ustadz Karim berdiri tegap di tengah, suaranya lantang membaca ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suara itu menggema, membuat beberapa pengikut terhuyung-huyung. Bahkan ada yang menjerit kesakitan seolah terbakar. Makhluk hitam yang tadi diberi persembahan darah tiba-tiba melangkah maju. Tubuhnya yang raksasa berguncang, matanya merah menyala. Dengan geraman mengerikan, ia menghempaskan tangannya ke tanah. Tanah bergetar, beberapa orang jatuh tersungkur. Sekar, yang masih bersembunyi, menutup mulutnya agar tak menjerit. Hatinya hancur melihat ayahnya, Pak Pramana, ikut berdiri di sisi Pak Darmawan. Pak, hentikan ini. Jangan teruskan, seru Sekar dengan suara bergetar. Pak Pramana menoleh sekilas. Wajahnya kaku, dingin, seperti sudah tak bisa kembali. Sekar, pulanglah. Ini bukan urusanmu. Air mata Sekar jatuh deras. Ayah, ini dosa. Kau buta karena keserakahan.